semangat lagi gitu ya. Iya. Ya, jadi 12 IPA 1 kita akan coba membahas tentang pola-pola heritas manusia. Tapi sebelum itu Bapak minta KM-nya siapa di sini? Ada. Untuk mimpin doa terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin doanya. Dan apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua. Itu siapa samping Nadira? Ke WC. Lagi ke WC. Siapa namanya? Ani. Oh Ani. Ya, oke, tidak apa. Berarti hari ini hadir semua? Hadir semua. Ya, sesuai pembelajaran kita pada siang hari ini terkait pola hereditas manusia. Cung yang sudah belajar di rumahnya tentang golongan darah manusia. Tadi mati lampu, Pak. Oh, tadi mati lampu. Ada yang udah belajar di rumahnya? Aku sedikit. Oh, Anda sudah belajar sedikit. Oke, kita akan coba mengulas tentang golongan darah manusia. Namun sebelum itu, di sini sudah pada tahu golongan darah masing-masing? Adi golongan darah apa? Golongan darah B. B. Tiffany golongan darah apa? AB. Rani? Oh, oke, Bapak simpulkan semuanya sudah pada tahu golongan darah masing-masing gitu ya. Ya. Kalau golongan darah pada manusia, kalian tahu itu sistem apa sih? Sistem ABO. ABO, ABO. Oke, sistem resus juga. Oke, berarti Rani sudah belajar. Anda juga sistem MN. Ya, di golongan darah pada manusia itu ada AB0 ya, Adi, bukan Ya, AB0, AB0. AB0, dan ada MN dan ada resus. Namun kita akan coba membahas tentang sistem AB0 dan sistem resusnya saja, pengelompokan itu lebih condong kepada itu. Nah, di pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai itu cuman ada dua. Kalian bisa menjelaskan nanti tentang pola-pola hereditas berkaitan dengan golongan darah manusia yang tadi disebutkan AB0, RH kayak gitu ya. Terus mengidentifikasi juga sistem golongan darah, dan yang paling unik di sini kalian akan melaksanakan praktikum tapi melalui virtual gitu. Minggu kemarin Bapak sudah mewanti-wanti kalian untuk mendownload aplikasi yang ada di Play Store, sudah? Untuk menyiapkan kuota juga sudah hari ini? Adik tidak bawa HP? Kuotanya habis, Pak. Kuotanya habis. Ya, nanti boleh ditulis ya hasilnya, laporannya. Ya, jadi dua tujuan ini yang akan kita capai pada siang hari ini. Sudah dibentuk kelompoknya? Oke, di sini Bapak ada beberapa LKPD ya. Dan Bapak tentukan saja yang di depan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan Bapak sekalian kasih nama juga. Kelompok serum, kelompok AB0, dan kelompok resus. Ingat-ingat ingat-ingat baik-baik ya. Nah, kalau yang kalian lihat di LKPD, boleh perhatikan LKPD-nya dulu. Boleh. Ya. Di sini kalian itu saling berbagi informasi gitu ya terkait apa yang ada di virtual lab. Nanti akan Bapak tayangkan tentang virtual lab-nya. Silahkan boleh dilihat dulu, dipahami dulu LKPD-nya selagi Bapak menyiapkan tentang virtual lab-nya. Ya, Pak. Oke. Sip. Mana dibahas kan? Mana? Semua sih. Oke, bisa dilihat di bagian yang paling belakang, di situ ada virtual lab masing-masing ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Jadi di yang kalian dapatkan itu di situ ada materi tentang virtual lab-nya. Ada visualisasi virtual lab di mana di situ dijelaskan tentang golongan darahnya dan transfusi darah. Darah A resus positif itu apa gitu, darah B resus
negatif, misalnya didownloadkan kepada siapa gitu ya. Dan boleh kalian dibaca-baca materinya dan Bapak kasih clue bahwasanya untuk yang di LKPD dan virtual lab tersebut nanti akan muncul di pertanyaan post test gitu ya. Jadi untuk LKPD-nya silahkan dikerjakan dan silahkan berembuk gitu ya, berembuk sama teman-temannya. Selagi Bapak coba lagi. Sebentar. Oke. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Golongan darah. Oke. Nah, jadi sistemnya itu di situ ada yang namanya virtual lab-nya ada apa? Kasus ya. Ada kasus yang namanya pasien 1, pasien 2, pendonor 1 dan pendonor 2. Sudah? Nah, iya nanti di kelompok yang apa tadi serum itu membahas atau mengulik kasus tentang pasien 1. Sedangkan yang kedua itu mengulik kasus tentang pasien 2 dan yang ketiga tentang pendonor 1 dan 2. Mohon maaf ini agak sedikit trouble dengan HP gitu ya. Jadi silahkan bisa dibuka virtual lab-nya di HP masing-masing. Oke? Siap. Oke. Sudah mendapatkan jawabannya? Sudah. Bapak mau kasih kelonggaran kepada kalian siapa kelompok yang mau mempresentasikan di depan. Adakah kelompok yang mau bersedia? Ane. Aim, Ane. dulu. Oke, hasil yang telah kalian dapatkan. Ini coba. Pak, kelompok 3 berarti pendonor 1 dan pendonor 2 ya? Iya, betul. Siap. Oke, Bapak mau kelompok resus untuk menjelaskan apa yang telah kalian dapatkan dan apa yang telah kalian diskusikan dengan teman-teman lain di depan. Oke. Silahkan. Ya. Ya, silahkan langsung dibuka oleh kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Resus akan mencoba menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang pendonor 1 dan pendonor 2. Mantap. Ya, hasil diskusi kami didapatkan data bahwa akhirnya pasien 1 itu bergolongan darah A karena dia menggumpal ketika diberi anti A dan anti B. Kemudian pasien 2 bergolongan darah AB karena darahnya menunjukkan reaksi menggumpal ketika diberikan anti A, anti B, dan anti AB. Oh iya, untuk pasien 1 karena ketika diberikan anti D yang menunjukkan resus tidak menggumpal, maka resusnya negatif. Untuk pasien 2 resusnya juga negatif. Untuk pendonor 1 karena tidak ada reaksi penggumpalan kepada semua anti gen, maka golongan darahnya adalah O dan resusnya negatif. Sedangkan untuk pendonor 2 golongan darahnya adalah B karena mengalami penggumpalan pada anti B dan anti AB dan resusnya positif karena menunjukkan reaksi ketika diberikan anti D. Untuk pertanyaannya, golongan darah yang dimiliki pendonor 1 adalah O resus negatif. Jadi pendonor 1 dapat mendonorkan darahnya ke semua golongan darah. Oke, terima kasih. Untuk dari kelompok yang lain apakah ada yang ditanggapi atau ditanyakan? Cukup jelas? Baik, silahkan ditutup kelompok Adi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beri tepuk tangan. Ya, jadi tadi sedikit ada trouble dan mungkin kalian bisa lihat di HP kalian masing-masing atau lihat di sini. Di sini ada visualisasi gambaran terkait visual lab secara lebih
gede gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya golongan-golongan darah. Di sini jika menggumpal dia itu berbentuk seperti ini. Namun jika tidak menggumpal seperti ini, ada resusnya juga. Namun untuk lebih memahami lagi, kalian bisa lihat di tabel yang ada di virtual lab tersebut. Gini ya, kalau positif negatif positif positif, darahnya A, resusnya positif. Sampai seterusnya. Paham? Paham. Ini akan keluar di UAS. Oke, paham ya? Paham. Nah, selanjutnya yang bisa kalian lihat ada proses transfusi darah. Di sini ada A positif, A negatif, bisa ditransfusikan kemana saja. Benang merah ini itu menunjukkan bahwasanya kemana darah tersebut bisa disalurkan, bisa didonorkan, seperti itu ya. Dan sip. Dan ini ada praktikum yang telah kalian lakukan. Benar seperti ini? Ya. Ada pasien 1, pasien 2, pendonor 1, pendonor 2. Nah, di sini kalian kan bisa lihat tadi itu ada cara kerja, praktikum, dan alat dan bahannya sebagainya gitu ya. Terus kita ke bawah, di bawah ada praktik langsungnya gitu ya. Jadi di sini itu ada visualisasi seorang dokter yang sedang mengecek pasien 1, 2, pendonor 1, 2 gitu. Di sini ada tusuk gigi, slide preparat, dan selanjutnya gitu ya. Kalian bisa lihat di daftar alat dan bahan di sini. Bisa diklik gitu ya. Ya. Paham berarti sampai sini ya, sampai Paham. Ya, setelah selesai kerja kelompok dan setelah selesai melihat virtual lab di sini, ada nggak sih yang mau menyimpulkan gitu satu orang saja untuk terkait materi golongan darah ini? Cung, satu orang. Terkait praktikum, berarti kita kan sekarang itu kerja praktik gitu ya. Adakah yang ingin menyimpulkan gitu? Kita ngapain dari ini tuh? Siapa? Anda, ya boleh. Silakan Anda untuk menyimpulkannya. Baik Pak, hari ini kita sudah melakukan praktikum untuk menentukan penggolongan darah sistem AB0 mungkin ya Pak? Iya, betul. Karena untuk MN sama Resus mungkin minggu depan ya Pak. Betul. Untuk AB0 yang saya pahami bahwa golongan darah AB0 ini diwariskan dari kedua orang tuanya, bisa dari salah satu atau dari kedua orang, dari ayah atau ibunya gabungannya. Cuman di sini yang perlu dipahami itu kalau misalkan orang tuanya itu apakah jenis golongan darahnya heterozigot ataukah homozigot, itu yang menentukan golongan darah anak tersebut bisa sama atau tidak dengan kedua orang tuanya. Seperti itu. Mungkin untuk pendonor yang biasanya cocok untuk golongan darah yang tadi pasien itu tentunya harus sama sejenis dengan golongan darah pasiennya. Tapi kan kalau misalkan di Indonesia itu terkenal dengan donor universal dan resipien universal. Tapi lebih baik kalau menurut saya ya Pak, kalau sudah yang saya pelajari itu lebih baik sejenis saja, A dengan A, B dengan B, AB dengan B. Nah, saya juga ingin menanyakan mungkin ke Bapak, apakah benar gitu lebih baik di sejenis saja ataukah boleh misalkan golongan darah O untuk menjadi apa sih? Donor universal, golongan darah AB, resipien universal. Ya. Itu tanggapan saya Pak, sudah disimpulkan. Baik. Iya. Jadi kan setelah kalian lihat di proses transfusi darah yang donor universal gitu ya, ada di golongan darah O. Resusnya apa tadi? Anda? Positif. Positif. Ya. Jadi yang lainnya itu golongan darahnya itu sudah punya masing-masingnya gitu. Tidak bisa golongan darah A, B, AB gitu ya diuniversalkan semua, tapi hanya golongan darah O saja yang bisa universal seperti itu ya. Oke, tepuk tangan buat Anda dulu. Oke, silahkan untuk proses post test gitu ya, sesuai yang Bapak bilang pas di awal, buka kahoot.it di smartphone-nya masing-masing. Sudah ada kuotanya? Sudah. Yang tidak ada, Adi boleh tethering ke Aim ya? Boleh. Oke, ya, baik Pak. Kita coba lihat dan kita coba buka. Sudah buka Kahoot IT semuanya? Sudah. Post testnya cuma ada 5 nomor. Ya, cuma ada 5 nomor dan pilihan ganda. Kalian bisa menebak salah satunya aja. Ya.
Asik mode. Kita coba menunggu pin ya. Sudah? Sudah masuk ke kartu IT? Sudah. Sudah. Ya. 822 8842. Sudah. 822 8842. Ya. Oke, Bapak hitung mundur. Dari 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ingat hadiah ini postes itu ada hadiahnya gitu. Jadi kerjakan dengan baik. Sudah segini? Sudah. Ada lagi yang belum masuk? Sudah? Oke, kita mulai ya. Kita start. 1 2 3 4 5 6. Oke. Kita lihat di sini tentang golongan darah manusia. Mungkin Bapak di sini. Bapak kalau boleh tanya pinnya diulang. Seperti gambar. Sebentar ya. Oke. Ya, ini sedang loading dulu. Nah, silakan pilih salah satu dari yang di bawah ini. Oh, soalnya di situ. Soalnya di sini kalian tinggal klik aja. Salah. Ya. Loading Pak. Loading. Kalian bisa mendapatkan jawabannya di LKPD yang telah kalian itu loh. Jawaban yang benar itu adalah A negatif ya dari gambar yang tadi. Betul. Lanjut ke pertanyaan kedua. Sudah connect semuanya? Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, skor sementara Aim peringkat pertama. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan hasil Maka golongan darah tersebut adalah ya. Apaan ya? amin ya plus Jangan terburu-buru menjawab. Silakan pilih salah satu saja. 15 detik waktu berjalan. 4 sudah menjawab. 5 sudah menjawab. Oke. Jawaban yang benar itu adalah B negatif. Oke ya. Kita lihat skor sementara yang menduduki posisi pertama. Oh, ada Rani yang Rani, Mira dan Mini Mime. Oke. Akhirnya keempat. Lanjut. Soal nomor 3. Tabelnya di bawah sini gitu. Yang mana jawabannya? Tidak ada gambar visualisasi gitu. Kalau golongan darah O, itu tabelnya kayak gimana gitu. O saja. Apa ada yang beda? Minnya sih. Ada. Oke, sudah ada 3, 4, satu lagi mungkin. Oke. Iya. Kita lihat jawaban posisi peringkatnya. Oke. Rani masih peringkat pertama. Sebentar dulu, jangan tepuk tangan dulu karena masih ada 2 pertanyaan lagi. Oke. Lanjut. Ada gambar tabel nanti. Persiapan. Pak. Ini terkait materi transfusi darah yang telah kalian baca tadi di virtual lab. Dua orang menjawab, waktu berjalan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke,
Kita lihat siapa yang menempati podium pertama. Oke. Apa itu A ya? Oke, Rani masih peringkat pertama. The last question. Wih, the last. Kita lihat di sini. Dapat menerima donor dari mana? Ya, ada sebuah gambar di. Ya, gambarnya kalau kalian perhatikan di virtual lab itu ada. Mana? Mana? Silakan dibuka virtual lab-nya. Menerima donor dari sekarang. Oke, satu orang sudah menjawab. Waktu berjalan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya sudah menjawab. Jawabannya yang benar Iya. A. Kita lihat podium terakhir ya. Oke, kita lihat peringkat 3 diraih oleh AIM. Tepuk tangan. Yang kedua, Mini Quiz. Yang pertama, Mini. Boleh 3 orang yang sudah peringkat ini boleh maju ke depan. Siapa ini Mini? Siapa? Oke, silakan Rani peringkat pertama boleh sebelah sini. Hatim boleh sebelah sana. Nila ya, Mini ya. Boleh di tengah. Oke, untuk yang juara 1 dulu, boleh milih yang mana dari ketiga ini? Satu aja. Boleh ambil. Iya, yang kedua. Oke, berarti Nggak ikut ya. Haim sisanya. Oke, tepuk tangan. Oke ya. Jadi pembelajaran kita sampai di sini saja. Minggu depan sesuai yang Anda bilang, kita akan coba mempelajari tentang persilangan golongan darah. Begitu ya Ana ya? Oke, karena Anda sepertinya masih belum puas dengan pelajaran ini. Jadi di minggu depan kita akan mempelajari sistem penyilangan AB0. Misalkan golongan darah A disilangkan dengan B, golongan darah M disilangkan dengan N, dan resus-resusnya. Pelajari itu, jangan sampai tidak dipelajari. Nanti minggu depan akan Bapak berikan hadiah-hadiah yang menarik lagi. Siap? Siap. Oke. Untuk pembelajaran dari Bapak cukup sampai di sini saja. Apa ada yang ditanyakan dulu? Cukup. Oke, dari Bapak sekian. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.